setelah itu kita lanjutkan ke TOEFL exercise skills 1 and 2. Nah, sekarang ini kita mengerjakan soal yang soalnya itu benar-benar mirip kayak soal yang ada di TOEFL. Jadi ini soal melengkapi kalimat ya. Let's go to number 1. Mark Twain, blah blah blah, the years after the Civil War, the Gilded Age. Apakah jawabannya called, calling, he called, atau his called? Kita lihat dulu, kalimat ini sudah punya subjek yaitu Mark Twain, subjek. Kemudian bla bla bla, terus the years after the Civil War. Ini the years ini kata benda, terus diikuti preposisi, diikuti kata benda. So kalimat ini tidak punya verb ya. Jadi yang kurang dari kalimat ini adalah verba, tidak punya kata kerja. Kita pilih yang pilihan option yang hanya berupa kata kerja, yaitu yang A ya, called. Nah, ini adalah verb 2. Kalau yang B, calling ini kurang to be ya. Kalau yang C ini he called. Ini kelebihan subjek padahal udah ada subjeknya Mark Twain. Kalau yang D itu his calls. Ini kata benda, ini noun phrase. Kita tidak perlu kata benda, yang kita butuhkan kata kerja. Number 2. Early blah 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 toes instead of hoofs on their feet. Kita lihat. Kita analisis dulu nih kalimat itu, ini udah punya apa terus belum punya apa ya. Kita lihat pilihannya. Horses, had horses, horses had, horses having. Ini early itu harusnya diikuti kata benda ya. Early apa? Terus di sini kok ada toes. Toes itu jempol kaki bukannya hoofs dalam kaki mereka. Berarti kalimat ini tidak punya verb tidak punya ya. Kemudian ini subjeknya juga tidak lengkap ya. Jadi subjeknya juga belum ada sebenarnya ya. So kita cari pilihan yang berupa subject and verb. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi early horses, kuda pada zaman-zaman dulu, had toes, had-nya ini adalah verba ya. Mempunyai toes ya. Bukan malah hoofs dalam kaki mereka gitu ya. Let's go to number 3. Blah blah blah, grow close to the ground in the short Arctic summer. Kurang subjek ya kalimat ini ya. Karena sudah ada kata kerja grow-nya udah ada kata kerja. Terus grow close to the ground, tumbuh dekat dengan ground di short Arctic summer. Jadi kita harus pilih option yang merupakan subjek. Berarti kata benda yang kita pilih. A, above tundra plants. B, tundra plants. C, tundra plants are found. D, for tundra plants. Yang merupakan kata benda saja adalah yang B, tundra plants. Jadi ini adalah tanaman-tanaman tundra gitu ya. Ini noun phrase ini. Jadi kalau kata benda tapi kok terdiri atas dua kata atau lebih itu sudah masuk menjadi noun phrase. Tundra plants grow close to the ground. Tumbuh dekat dengan ground in the short Arctic summer. Number 4. In 1867, blah blah blah, Alaska from the Russians for $7.2 million. Ini sudah ada keterangan tahunnya ya, keterangan tahun. Kemudian Alaska, kata benda, dari Russia dengan harga bla bla bla. Oke, berarti kalimat ini Alaska ini mestinya kan objek ya, berarti depannya harus ada verb dulu ya. Pelakunya juga belum ada, harus ada subjeknya ya. Jadi subjek ngapa-ngapain Alaska dari Rusia gitu kan. Kita lihat. Jadi nanti kita pilih yang merupakan subjek verb ya. Apakah purchase the United States atau to purchase the US atau the US purchase of atau the US purchased? Jawabannya adalah yang D. Kenapa bisa? Karena
Purchase ini adalah, di sini purchase ini adalah verb, kata kerja membeli. Yang membeli siapa? The United States, the US ya. Jadi kalau diartikan sudah pas. Di tahun 1867, Amerika membeli Alaska dari Rusia dengan harga $7.2 million. Number 5, between 1725 and 1750, New England witnessed an increase in the specialization of bla bla bla. Kita lihat kalimat ini udah punya subjek, yaitu New England. New England itu nama daerah ya. Kemudian sudah punya verb, yaitu witnessed. Kemudian objeknya adalah an increase in the specialization of. Nah, ini ada of, titik-titik yang kosong. Nah, belakangnya of itu adalah kata benda mestinya ya. Jadi kita pilih opsi yang merupakan kata benda. Apakah occupations, occupies, they occupied, atau it occupied them? Jawabannya adalah yang A, occupations. Occupations itu adalah kata benda. Kalau yang B, occupies itu kata kerja tambah S. Kalau yang C, they occupied itu subjek, verb. Kalau yang D, it occupied them itu subjek, verba, objek. Ya, kita hanya perlunya kata benda saja. Number 6. The large carotid artery, blah blah blah, to the main parts of the brain. Kalimat ini sudah punya the large carotid artery ini subject, kemudian bla 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 kosong, terus to the main parts of the brain. Oke, belum punya kata kerja. Belum punya kata kerja, terus sepertinya juga harus ada objeknya ya. Tapi yang jelas ini harus ada kata kerja dulu. Kita lihat opsinya. A, carrying blood. B, blood is carried. C, carries blood. Or D, blood carries. Kita lihat yang awalannya berupa kata kerja dulu. Jawabannya adalah yang C, carries blood. Ya. Karena yang kita cara mencarinya, kita utamakan yang depannya kata kerja dulu. Karena nanti membawa, nah barulah ada blood. Blood itu adalah objek ya. Jadi ini perlu verb and objek ya. Jadi kalau diartikan udah betul juga. The last carotid artery membawa darah ke main parts of the brain. Sekarang kita ke nomor 7. Bla bla bla. Radio as the first practical system of wireless telegraphy. Kita lihat dulu kalimat ini sudah punya apa? Radio, kata benda, as the first practical system. Sebagai the first practical system of wireless telegraphy. Jadi kalimat ini belum punya verb dan belum punya subjek. Kita mencari jawaban yang terdiri atas subject and verb. Kita lihat. Marconi's development, the development by Marconi, developing Marconi, or Marconi. Jawabannya adalah yang D, Marconi developed. Jadi developed ini adalah kata kerja, mengembangkan, subjeknya adalah Marconi. Jadi Marconi developed radio as the first practical system of wireless telegraphy. Marconi mengembangkan radio sebagai the first practical system dari telegrafi tanpa kabel. Number 8. In 1975, the first successful space probe to blah 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 beginning to send information back to Earth. Kita lihat kalimat ini udah punya apa? Kalimat ini udah punya subject, yaitu the first successful space probe ya. Probe ini adalah subjek utamanya. Kemudian bla 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 beginning to send. Nah, ini ada beginning to send. Nah, ini berarti beginningnya ini adalah kata kerja tapi tidak sempurna. Membutuhkan to be ya. Berarti kita kuncinya adalah lihat jawaban yang ada to be-nya. Jadi probe to apa? Di sini harus ada kata bendanya ya. Probe to penerbangan kemana gitu kan.
Di sini harus ada noun-nya dan di sini ada to be-nya ya. Di sini harus noun dan to be ya. Oke, kuncinya adalah noun dan to be. Kita lihat jawabannya. Apakah Venus atau Venus the atau Venus was atau Venus it was? Jawabannya adalah yang C. Venus was ya. Jadi was ini untuk melengkapi beginning, was beginning ya. Mulai untuk ya. Was beginning. Kemudian Venus-nya sendiri adalah untuk melengkapi to. Probe to Venus ya. Jadi the first successful space probe to Venus, penerbangan ke Venus yang pertama kali gitu ya, was beginning, memulai mengirim information back to Earth, informasi kembali ke bumi. Number 9. The two biggest resort blah 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 Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. Kita lihat dulu. Ini kalimat ini sudah punya verb ya, are. Ini verbanya adalah are. Oke, karena verbanya adalah are berarti suatu yang jamak. The two biggest resort. Nah, ini resort apa? Di sini belum ada kata bendanya. Di sini harus ada kata benda dan jamak ya. Kata bendanya ini jadi subjek. Jadi subjeknya ini harus berupa kata benda dan jamak. Kemudian untuk menghubungkan kata benda ini nanti dengan kata Arkansas itu kita perlu preposisi. Jadi kita perlu kata benda jamak dan preposisi. Apakah in, towns, are, atau towns are in? Jawabannya adalah yang B. Ya, jadi the two biggest resort towns in Arkansas are Hot Springs and Eureka Springs. Ya, jadi subjek kalimat ini adalah kata towns. Subjek kalimat ini adalah kata towns. Predikatnya adalah sorry, kok salah saya. Jadi, subjek kalimat ini adalah kata towns. Kemudian in Arkansas itu dikurungin aja ya. Itu tidak mempengaruhi makna. Langsung predikat are, Hot Spring, and Eureka Springs. Okay, let's go to number 10, the last number for this round. NASA's Lyndon B. Johnson Space Center, blah blah blah, control center for the Mercury, Gemini, and Apollo space flights. Kita lihat kalimat ini udah punya apa sih? NASA's Lyndon B. Johnson Space Center itu adalah serangkaian subjek ya itu ya. Tapi subjeknya berupa nama. Nah, gitu ya. Jadi ini kita garis bawain aja, ini udah jadi subjek. Terus control center. Kontrolnya ini bukan kata kerja ya. Jadi control center itu adalah frasa benda. Ini adalah berupa objek ya. Jadi control center ini adalah objek. Berarti kalimat ini belum punya verb. Oke, kuncinya adalah verb. Kita lihat it was at the, atau it was the, atau was the, atau the. Kita lihat yang diawali dengan verb dulu. Jawabannya adalah yang C. Nah, jadi was the ya. The ini untuk melengkapi the control center ya. Jadi was ini adalah predikatnya, terus the-nya untuk melengkapi the control center. NASA's Lyndon B. Johnson Space Center was the adalah the control center, pusat pengendalian untuk penerbangan Mercury, Gemini, dan Apollo. Thank you very much for watching this video. Please wait for my next video. Have a good day and goodbye for now.